masuk tidak harus Bapak Ibu. Jadi di dalam DPL ini Bapak Ibu boleh memilih 2 atau 3 ya, mungkin bisa jadi sampai 4. Tapi ketika Bapak Ibu memilih 3 atau 4 DPL-nya, artinya Bapak Ibu benar-benar harus mengukur nih sasarannya itu tercapai tidak. Misalnya Bapak Ibu di dalam RPP Bapak Ibu dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih, dengan sintaksnya yang Bapak Ibu sajikan di dalam langkah-langkah pembelajarannya, di mana nih bagian dimensi perfiliusannya yang ingin Bapak Ibu capai itu ada nggak? Misalnya Bapak Ibu misalnya memilih kolaborasi, di bagian mana nih kegiatan kolaborasinya ada? Misalnya Bapak Ibu memilih ngasih edukasi yang kita penting, di bagian mana nih dimensi kreatifnya hadir, begitu Bapak Ibu ya. Nah ini adalah rangka dari PM sendiri Bapak Ibu, di mana kita bisa membuat bulatan ya, dari bulatan yang luar sampai ke dalamnya, akhirnya tumbuhlah pembelajaran mendalam ini ya. Dari 8 dimensi tadi ya, fokus perfiliusannya mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Esa, keluargaan, kreativitas, analisis, kolaborasi, kemudian kesehatan dan juga komunikasi. Sebenarnya dimensi-dimensi ini sudah ada ya kaitannya dengan bagaimana keterampilan abad 21 dari peserta didik yang diharapkan ya. Namun ada penambahan yaitu di kesehatan dan komunikasinya. Komunikasi itu juga adalah keterampilan abad 21 yang memang diharapkan dimiliki oleh murid kita ya. Kemudian prinsipnya tadi ya 3M Bapak Ibu, 3M, BBM begitu ya. Nah 3M nanti Bapak Ibu di pengalaman belajarnya. Nah, ketika BBM berkesadaran, bermakna dan juga menggembirakan. Nah, dengan prinsip pembelajaran tadi, maka nanti ada pengalaman belajar kan adalah sebuah proses yang dialami oleh murid kita dalam pembelajaran yang dimulai dari siklus memahami ya. Setelah mereka paham akan konsep itu, maka mereka dapat mengaplikasikan ya konsep yang mereka pahami tadi. Dan mereka bisa mengaplikasikan, maka nanti mereka bisa mempraktikkannya Bapak Ibu ya. Nah, ada perangkat pembelajaran ini Bapak Ibu. Perangkat pembelajaran ini adalah panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, di mana kerangka pembelajaran ini terdiri dari praktik pedagogis. Praktik pedagogis itu Bapak Ibu itu nanti ada model pembelajaran yang kita terapkan seperti apa, metodenya seperti apa, mungkin pendekatan yang bagaimana, dan juga Bapak Ibu di dalam praktik pedagogis itu nanti Bapak Ibu misalnya mau menggunakan model-model yang seperti apa, silakan dijelaskan di praktik pedagogisnya. Nah, sedangkan kemitraan pembelajaran Bapak Ibu ya, ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa berkolaborasi, tidak hanya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat gitu ya, bisa juga berkolaborasi dengan orang murid, dengan murid, dengan praktisi, dengan masyarakat kita. Kemudian ada lingkungan pembelajaran. Dengan lingkungan pembelajaran ini ya, terdiri dari itu Bapak Ibu memanfaatkan ya, pasti memanfaatkan ruang fisik ya, seperti ruang kelas, atau Bapak Ibu juga memanfaatkan seperti perpustakaan atau lab komputer kalau memang dibutuhkan. Nah, dan juga ruang virtual Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan ruang virtual nih, mereka menggunakan LMS apa nih untuk menambah sebagai ruang mereka untuk belajar, Google Classroom misalnya atau yang lainnya. Kemudian pemanfaatan digital Bapak Ibu, ini adalah bagaimana anak-anak nantinya juga bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, yang baik yang dikembangkan sendiri maupun yang Bapak Ibu gunakan dari platform kementerian begitu Bapak Ibu. Namun di dalam kerangka pembelajaran ini ya itu ada opsionalnya ya. Tidak semuanya harus hadir. Ketika Bapak Ibu misalnya belum ada pembelajaran ya itu termasuk opsional. Halo? Cek. Mohon maaf. Ada permintaan dari perusahaan. Nampaknya penjelasannya terlalu cepat. Oh. Oke, baik, maaf. Agak dipelankan sedikit. Terima kasih. Iya betul. Oke, terima kasih Bu Kristalina ya. Aduh, ini kan biasa banget Bang John ngomongnya terlalu cepat ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, jadi di dalam kerangka pembelajaran ini Bapak Ibu ya terdiri dari 4. Ada praktik pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan juga pemanfaatan digital. Namun di dalam RPP Bapak Ibu nantinya di kerangka pembelajaran ini kemitraan pembelajaran dan juga pemanfaatan digital ini termasuk opsional. Artinya pilihan kalau opsional. Boleh Bapak Ibu lampirkan
boleh tidak begitu. Tapi ketika memang di dalam langkah pembelajaran Bapak Ibu ada bermitra, maka Bapak Ibu tuliskan kemitraan pembelajarannya bersama guru apa misalnya, atau Bapak Ibu bermitra dengan guru BK gitu. Dan kemitraan digitalnya juga begitu. Kalau Bapak Ibu misalnya ini menggunakan quiz gitu ya, untuk mengukur, untuk memberikan asesmen materinya menggunakan quiz. Nah, berarti Bapak Ibu sudah menempatkan digital ya. Oke, baik. Nah, ini tadi prinsip pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu berkesadaran. Nah, sekarang kita coba ya kita refleksi kembali. Apakah seluruh siswa di kelas Bapak Ibu ya sudah nyaman belum dalam belajar? Ya, ketika belajar fokus, konsentrasi dan memberikan perhatian penuh. Nah, sekolah untuk memenuhi kewajiban atau menjalankan tugas saja, atau benar-benar ingin mendalami materi dan menguasai keterampilan tertentu. Coba Bapak Ibu kita berefleksi dulu. Nah, jadi Bapak Ibu ketika jawabannya kayaknya siswa saya atau murid saya itu belum nyaman deh belajar dalam kelas, ya, terus mereka juga belum fokus, belum bisa konsentrasi, belum bisa mindfulness, berarti berkesadaran itu belum ada Bapak Ibu. Nah, jadi ketika mereka ke sekolah itu kan hanya memenuhi kewajiban aja gitu, bukan ada tujuan ingin mengetahui atau mendalami materi atau menguasai sebuah keterampilan tertentu, tidak, bukan itu tujuan utama mereka. Artinya mereka belum berkesadaran Bapak Ibu. Nah, jadi berkesadaran itu bagaimana pengalaman dari murid kita yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Jadi murid bisa memahami tujuan pembelajaran. Mereka juga termotivasi secara intrinsik untuk belajar. Jadi motivasinya muncul dari dalam diri mereka Bapak Ibu, bukan dari eksternal ya, bukan dari luar karena mengharapkan sesuatu, bukan, tapi memang muncul dari dalam diri mereka. Maka mereka bisa aktif untuk mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan itu. Nah, gimana sih karakteristik yang diharapkan ya Bapak Ibu? Nah, ketika peserta didik atau murid sudah nyaman dalam belajar, berarti mereka sudah berkesadaran. Terus ketika Bapak Ibu misalnya melihat mereka bisa fokus, konsentrasi, dan full attention gitu ya, perhatian penuh, berarti mereka sudah berkesadaran. Kemudian juga kesadaran terhadap proses berpikir, ya, keterbukaan terhadap perspektif baru. Nah, jadi ketika misalnya ini Bapak Ibu baru saja memberikan pemantik begitu, tapi tiba-tiba perspektif mereka tuh ada saja hal yang baru yang mereka konstruksikan dari pemahaman mereka. Oh, berarti mereka sudah berkesadaran Bapak Ibu. Mereka sudah memiliki keterbukaan nih terhadap adanya perspektif baru. Terus ada curiosity-nya, keingintahuannya itu ya besar sekali terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, strateginya gimana sih untuk full attention tadi? Ya, agar tujuan pembelajaran yang berkesadaran ya knowing about learning, will and skill. Nah, jadi siswa itu perlu tahu mengapa mereka harus belajar ini. Mengapa belajar materi ini penting untuk saya? Apa sih manfaatnya untuk saya gitu? Kalau belajar itu keterampilan apa yang akan saya peroleh gitu? Strategi belajar apa nih yang bisa mereka pilih? Nah, makanya ketika di awal-awal pembelajaran Bapak Ibu ya tidak hanya menyampaikan tujuan pembelajaran, tapi Bapak Ibu juga menyampaikan salah tujuan pembelajaran seperti ini, dan juga strategi pembelajaran yang Ibu gunakan hari ini adalah dengan pendekatan pembelajaran mendalam menggunakan model project based learning misalnya. Silakan disampaikan. Terus juga asesmen yang Ibu lakukan, nah itu juga disampaikan di awal Bapak Ibu ya. Jadi agar mereka tahu nih ya, oh seperti ini ya asesmen atau penilaian akan dilakukan nantinya. Oh, berarti nanti saya akan memiliki keterampilan seperti ini gitu. Nah, Bapak Ibu kalau mungkin boleh kita compare, kalau kayak di Aussie ya, bagaimana salah satu trik mereka untuk misalnya pembelajaran itu di dalam FPP-nya guru-gurunya itu mereka melakukan ada kritik. Jadi ketika belajar itu mereka juga menyampaikan nih, anak harus membuat kritik. Jadi ada kritik anak-anak penting gitu. Hanya ketika belajar tentang anak-anak dapat mengaitkan konsep perubahan iklim, misalnya sains terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, karena kritik aksesnya saya sampai dapat merancang nih solusi untuk mengatasi solusi untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, bisa jadi ada anak-anak yang
Kriteria sukses ini ya sampai dia cuma dapat mengkoneksikan ide-idenya begitu. Nah, jadi itu juga bisa dijadiin ya Bapak Ibu ya ketika kita memulai pembelajaran, tanyakan pada anak-anak kriteria sukses kamu dalam pembelajaran ini itu bisa dilakukan ya. Kemudian guru membaca pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk matematika. Nah, guru harus ujian dengan relatifan ini bagaimana pembelajaran teks Ibu. Tujuan pembelajarannya harus yaitu jika nanti mampu mulai perbandingan trigonometri ya. Seperti itu. Penting harus kita kan Bapak Ibu ya bahwa ternyata materi ini adalah dasar nih dari banyak ilmu seperti fisika, teknik sipil, arsitek, masih digital. Jadi ada juga di antara anak-anak sebenarnya yang ingin menjadi arsitek, pilot, polisi dan mungkin bisa berartikan itu. Ternyata saya belajar dari sebelumnya karena kan bisa menjadi pilot begitu. Nah, kemudian juga bisa tanyakan mengapa trigonometri ini penting bagiku gitu. Apabila kalian terampil menghitung trigonometri, maka nanti bisa mengerjakan dalam strategi bahkan televisi. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu bukan hanya kita sudah menyampaikan tujuan pembelajaran hitung itu mereka tahu kita belajar itu ya. Itu contohnya. Nah, tadi berkesadaran Bapak Ibu, akhirnya untuk kesadaran, oh iya, berarti nanti saya ceritanya menjadi pilot, berarti saya harus paham juga nih udah jadi trigonometri terasa ketika pilot gitu ya. Nah, itu mereka akhirnya sadar ya, muncul kesadaran mereka. Nah, sekarang prinsip yang kedua adalah bermakna. Di mana bermakna ini yaitu ketika kita mampu mengkonsumsikan pengetahuan baru berdasarkan dari pengetahuan lama ya, dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata Bapak Ibu. Gimana sih karakteristiknya kalau pembelajaran itu sudah bermakna? Nah, yang pertama Bapak Ibu kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Terus adanya keterkaitan nih ya, connectingnya nih dengan pengalaman sebelumnya. Kemudian kebermanfaatan pengalaman belajar juga ya untuk diterapkan dalam konteks baru. Adanya keterkaitan dengan bidang ilmu lain Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak bisa menjadi pembelajar ya, itu aku sudah bermakna ya, itu sudah bermakna. Nah, yang kedua kalau nih ini lucu atau peristiwa nyata yang terjadi di kehidupan siswa. Kali Bapak Ibu sakit mau Bapak kan ada berapa nih tujuan dari PBB itu sendiri ya, ada 17 goalsnya ada 17. Terus salah satunya ada apa di sana? Oh, ada yang bilang misalnya apa mengatasi kemiskinan gitu ya. Ada yang pendidikan itu menunjukkan untuk perubahan iklim. Nah, benar. Nah, itu bisa dianggap dengan begitu Bapak Ibu. Akhirnya kan guru itu kreatif untuk bagaimana merangsang stimulus ya, memberikan stimulus yang kontekstual kepada diri kita. Mungkin dari belajarnya bisa kalimat setelah menonton video gitu ya. Jadi ada boleh Bapak Ibu hadirkan atau tampilkan nih video gitu ya. Setelah videonya ditampilkan, coba Bapak Ibu berikan beberapa stimulus yang bisa mereka koneksikan, mereka kaitkan dengan hidup nyata begitu ya. Jadi nanti tentu kita lihat nih ada sikap yang terbentuk dari anak didik kita ya, misalnya nih ada yang nanti ada rasa empatinya gitu, ada kreatifnya dan ada kritisnya juga mungkin terhadap isu yang ada di sekitar. Ini Bapak Ibu ya, awareness, knowledge, skill, attitude yang belum dikembangkan dalam pembelajaran. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Ya, ketika anak-anak hanya sekedar paham saja gitu ya, tapi mereka tidak memaknai apa yang mereka pelajari, ini salah satunya nih. Misalnya nih kita belajar nih tentang self energy gitu, belajar
sikat energi, ngertiin energi apa, jenis energi itu seperti apa, gimana sih cara energi. Nah, ternyata itu belum bermakna bagi mereka. Kenapa? Contohnya dalam kehidupan hari-hari saja, anak-anak ini mereka masih membiarkan nih ya energi terbuang begitu saja. Nih contohnya sudah main laptop bisa lupa dicabut, nggak dicabut, nonton TV tapi orangnya tidur. Ini ada energi kan Bapak Ibu. Terus misalnya lampu ruangan tidak digunakan tapi tidak dimatikan ya, atau misalnya menggunakan air conditioner ya nggak AC tapi ketika menggunakan ruangan tidak dimatikan. Itu kan bentuk-bentuk hal yang selama ini biasa tapi ini merupakan sikap ya, bentuk sikap dari penerapan konsep yang mereka pelajari. Nah, jadi kita mulai dari hal seperti ini Bapak Ibu. Jadi kegunaan mereka belajar tentang materi energi itu tidak masuk, tidak sampai dimaknai Bapak Ibu ya. Dan akhirnya ya penerapannya yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu kita kaitkan bagi kehidupan sehari-hari dan kehidupan kita. Apa nih kita ya dari Bapak ya, saya tunjukkan di sini proses dan tujuan pekerjaan nih. Misalnya nih, untuk menjelaskan pengertian sampah, mereka bisa menyebutkan jenis-jenis sampah. Namun ternyata Bapak Ibu, ya ini kulit pisang ya dibuang, ini sampah organik dan anorganik barangkali dicampur. Nah, artinya kan mereka tidak memaknai Bapak Ibu. Konsep yang mereka dapat itu hanya paham saja, tapi tidak dimaknai. Dan mereka tidak merefleksikan dari tahapan sintak pengalaman mereka itu nggak sampai merefleksikan Bapak Ibu. Nah itu tugas kita Bapak Ibu, bagaimana ketika mereka belajar itu gak hanya belajar mengingat materi itu aja, tapi bagaimana dari konsep yang mereka dapatkan tadi yang mereka pahami, mereka aplikasikan dan setelah itu mereka refleksikan. Mereka refleksikan dan mungkin kita akan dapat berpikir jauh seperti apa namanya Bapak Ibu. Nah, anak yang sudah mungkin mendapat pembelajaran itu merasakan bermakna, tentu mereka, oh iya kan kulit pisang ini kalau sampah-sampah kayak sampah tangga, sampah betul itu dimanfaatkan juga tercampur cair gitu ya. Nah, barangkali nanti Bapak Ibu bisa memberikan contoh ini sampah seperti ini kita jadikan ekoenzim nah gitu. Jadi kumpulan sampah kulit buah ataupun sisa sayurannya silakan dimasukkan dalam botol aqua bekas, kemudian nanti dicampurkan dengan komposisinya di banding 1:10 ya. Makan sayurnya gitu, ya masukkan sampahnya sebelum masukkan airnya 3 dan 1 masukkan gula. Nah nanti ini kan akan dimasukkan nanti diserap ya dan satu di tempat dengan suhu aman. Kemudian setiap 15 hari silakan anak melakukan pengamatan, catat nih apa yang terjadi dari tenang ya, timbul gas atau tidak, dari aroma. Nah itu kan akhirnya kan mereka oh iya akhirnya jika menikmati seperti ini kita tahu nih cara bagaimana mengolahnya, bagaimana tadi sampah-sampah yang kita juga dengan menggunakan prinsip 5R, bisa di reuse ya, bisa di reuse, bisa di recycle atau bisa daur ulang kembali gitu. Nah Bapak Ibu, nah apa contohnya ini ya anak-anak mau pop ice, nah mereka nggak tahu nih kan hanya itu berapa. Nah gitu Bapak. Jadi hal yang sehari-hari nih yang mereka lakukan itu kita kait dengan pembelajaran kita Bapak Ibu. Nih misalnya lagi isu ya konsentrasi karbon dioksida. Nah kita juga bisa nih dari visualisasi data yang ada. Ini udah masuk numerasi juga Bapak Ibu ya, kita meningkatkan kemampuan anak-anak untuk bernumerasi. Nah itu bermakna ya, karena kalau mereka sudah merasakan pembelajaran itu bermakna, maka nanti mereka akan merasakan kegiatan pembelajaran yang jadi menyenangkan dan menggembirakan Bapak Ibu. Ya, pembelajaran yang menggembirakan seperti apa sih? Ya, makna belajarnya menjadi positif Bapak Ibu. Bisa menyenangkan mereka, menantang dan juga memotivasi. Jadi murid itu akan merasa dihargai banget Bapak Ibu atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran. Nah, murid itu bisa terhubung nih secara emosional sehingga mereka lebih mudah untuk memahami, mudah untuk mengingat dan menerapkan pengetahuan itu. Gimana karakteristiknya? Kalau mengembirakan ya tentu lingkungan pembelajarannya interaktif Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu nanti boleh nih manfaatkan misalnya game-game berbasis
ya quiz tadi ya berbasis game gitu yang memang membuat mereka bisa interaktif di sana dan menyenangkan. Aku juga menarik gitu ya, bisa memberikan inspirasi untuk kita. Ada tantangan yang mengedukasi mereka bisa kayak edukasi gitu ya, basic yang gitu. Itu kan tantangan bagi mereka. Ini kan nanti tercapainya keberhasilan belajar yang seperti tadi akan momen Bapak Ibu. Nah, gimana Bapak Ibu bisa menerapkan itu, bisa menggunakan strategi berikut ini, seperti pembelajaran bisa bersifat textbook atau transmisif ya. Jadi jangan kita belajar itu textbook banget ketika pun jawaban anak harus textbook banget nih jawaban bukunya. Ketika anak sudah bisa membuat informasi itu mereka itu sudah keluar dari zona mereka itu menghafal saja, mereka sudah bisa hanya paham kata. Jadi hindari ya. Kadang-kadang orang aja suka dan salah gitu, jangan modal seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kemudian berikan kesempatan untuk murid kita memilih dan memutuskannya. Bapak Ibu, ketika kita memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada murid kita, mereka memiliki choice ya, mereka memiliki voice ya, ada suara untuk mereka memutuskan sendiri. Kemudian choice itu pilihan mereka sendiri. Nah, maka nanti mereka akan merasakan pembelajaran itu menggembirakan Bapak Ibu. Apa salah satunya ya Bapak Ibu bisa ketika oh iya nanti kita kan ada proyek mini loh gitu. Kira-kira kita kan membuat apa anak-anak kan pendapat mereka. Oh udah mereka memilih sendiri. Kami mau buat ini aja Bu, ya silakan. Gitu. Mereka bisa memilih sendiri dan memutuskannya. Dan proyek dan sistem berinspirasi bermakna Bapak Ibu. Jadi setiap keberhasilan itu berikan inspirasi yang bermakna Bapak Ibu. Soalnya ya, ketika anak ini diberikan challenge dengan quiz gitu ya, jadi bagi multi yang mungkin sudah menyelesaikan edukasi tantangan itu lebih cepat, maka kita akan mempercayakan keberhasilan mereka gitu ya, dengan berikan rencana. Caranya itu begitu desain aja kan di beberapa aplikasi yang ada yang memudahkan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silakan di ghosting ya, ini buat anak hasil gua nih akan mendapatkan rencana, ada poinnya nih. Nah itu juga mereka akan merasa wah akhirnya ya kerja keras itu membuat hasil loh, mereka betul-betul senang loh ketika mereka capai keberhasilan itu. Banyak trik yang bisa nanti Bapak Ibu buat ya untuk bagaimana pembelajaran itu memang menjadi menggembirakan. Nah Bapak Ibu, mungkin kalau kita melihat nih ada diagram seperti ini, ada zona ekspresi untuk belajar, ada yang zona menantang. Jadi dilihat ini yang arah paling luar ini adalah zona stresnya, stress zone-nya ya. Ini ada perintahnya ya. Kemudian yang sakit, kalau ini itu stres ya, stres itu belum akan merasakan amigdala ya. Zona-zona yang mana gitu. Nah, emang dari kapasitas itu ada kemampuan seperti otak ya untuk bisa adaptasi, berubah dan bisa membentuk koneksi baru ke respon terhadap teman belajar. Jadi memang mungkin anak-anak didik kita, Bapak Ibu menemukan anak-anak yang memang aduh mereka tuh chef banget deh gitu ya, Bu. Kayaknya bukan belajar itu mental gitu. Nah, kemampuan otak atau neuroplastisitasnya itu memang belum bisa beradaptasi ya, kamu membutuhkan proses untuk adaptasi itu. Nah, by step Bapak Ibu, nah nanti kita akan mulai adaptasi dan ada perubahan sampai nanti mereka bisa membentuk koneksi baru Bapak Ibu. Ini diagram zone-nya kan. Nah, kemudian sama belajar nih, kalau tadi kita yang ingin kita capai ya, BBM, sekarang pengalaman belajar nih di murid kita. Kita ingat saja 3M ya, tapi bukan menguras ya. Menggunakan masker dan memahami, mengaplikasikan merasi Bapak Ibu. Nah, seperti apa sih memahami itu? Bapak Ibu, dalam pembelajaran mendalam ini ada 3 siklus dimensi dari memahami, kemudian aplikasi dan sadar merasi. Apa itu memahami? Memahami itu di dalamnya ada pengetahuan esensial, ya. Kemudian ada pengetahuan aplikatif di dalam memahami. Dan ada pengetahuan nilai dan karakternya di sana. Nah, ini ya poin-poinnya untuk memahami. Kemudian kalau mengaplikasi artinya pendalaman pengetahuannya. Dan nanti kalau di belajar itu sampai mereka dapat meregulasi diri mereka, begitu ya. Untuk pengalaman belajar. Nah, ini Bapak Ibu kalau tahap awal murid untuk aktif ya tentu mereka akan mengkonsumsikan pengetahuan mereka agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks.
Jadi pengetahuan yang pada fase ini ya tadi yang saya sebutkan ada esensial, deklaratif, dan juga ada pengetahuan nilai dan karakter. Kalau di aplikasi itu artinya pembelajarannya itu menunjukkan aktivitas peserta didik bisa mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara konteks secara nyata. Jadi pengetahuan yang diperoleh oleh ini melalui pendalaman dari pengetahuan awal mereka. Nah, kalau mereka sudah dapat pengalaman pendalaman pengetahuan, maka akan refleksi. Refleksi di mana proses murid nanti mengevaluasi dan melakukan proses dapat hasil dari tindakan atau praktiknya apa yang telah mereka lakukan. Tahap refleksi ini melibatkan regulasi diri Bapak Ibu sebagai kemampuan hidup murid mengelola belajarnya secara mandiri yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi terhadap bagaimana sih cara belajar mereka begitu. Ya Bapak Ibu itu pengalaman belajar mendalam, itu contohnya ya. Misalnya kita ambil di topik fotosintesis. Gimana Pak John? Apakah siapa Pak John? Waktunya kira-kira 10 menit lagi. Nanti Oke, ya. Oke, baik. Silakan. Oke, siap. Oke, silakan Pak John. Baik, terima kasih Bu Widya. Insya Allah tadi luar biasa ya, penelitiannya sangat detail ya sebenarnya. Cuman Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan di awal, ini tuh sebenarnya pemantik gitu ya, supaya Bapak Ibu nanti ya penasaran gitu. Sampaikan lebih detail, Bapak Ibu bisa belajar secara sinkron di website ini. Bu Medika mohon izin berpantun lagi nih. Makanya ada yang sudah kameranya nyala dan liar-liar. Abang dulu apa Bu bahasa liar-liar, ngantuk yang sudah sangat tidak bisa ditahan ini nampaknya. Ada yang liar-liar mau syuting. Oh, iya, oke. Oke, saya coba pantun ya. Minum kopi sambil baca koran. Cakep. Dinikmati kucing yang suka manja. Ih, Ya, materi Ibu Media sungguh menginspirasi dan awan. mantap. Ini saatnya kita bertanya dan berbagi makna. Baik, Bapak Ibu, ada space waktu kira-kira 10 menit. Silakan Bapak Ibu bisa berkomunikasi secara langsung dengan Bu Media. Sebelum nanti Bapak Ibu kemudian berselancar mempelajari materi yang telah disiapkan oleh Media itu cukup banyak Bapak Ibu. Kalau jenengan scroll cari di pelatihan dan webinar, lalu di situ ada guru. Nah kemudian di sesi 1 itu ada gemar RPP, pembelajaran mendalam dan seterusnya gitu ya. Nanti panjenengan akan menemukan banyak sekali materi yang sudah disiapkan oleh Bu Media gitu ya. Nah sekarang mumpung beliaunya ada di sini, silakan coba sih Bapak Ibu bisa langsung saja bertanya 2 atau 3 orang dulu, coba silakan Bapak Ibu. Tidak terkait akun ya, saya selamat dulu. Tidak terkait akun dulu, tidak terkait absensi karena tidak ada absensinya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kiranya insya Allah otomatis terbuat di sini. Kemudian nanti yang di website itu juga ada timespan-nya, nanti otomatis terbaca seperti itu nih. Kalau akun nanti setelah ini akan ada sesi berikutnya, yaitu silakan. Sekarang fokus yang mengerti tentang pembelajaran mendalam, silakan langsung bisa ditanyakan ke Bapak Ibu, bisa mention, silakan Bapak Ibu. Jadi hampir saja disampaikan semua ya Pak John ya. Kalau disampaikan semua jadi udah explore nih di LMS. Iya, betul Bu. Ini pemantik supaya Bapak Ibu kemudian bersemangat untuk ini. Ya, untuk mencari di
website Unggul Academy gitu ya. Oke, ada satu Bu Helita. Bu Helita tadi ya, saya lihat beberapa kali resen ya tadi ketika mau merespon Bu Media tadi ya. Bu Helita, kami persilakan bisa di open mic. Oke, baiklah. Terima kasih untuk narasumber yang sangat hebat ditemukan malam ini. Saya diberi kesempatan untuk saya minta masukan ya Pak ya. Untuk pembelajaran mendalam tadi yang saya simak dari Ibu Media, merefleksikan, ada 3 tadi kan? Memahami dan mendalam itu sangat bagus untuk di kelas tinggi 4, 5, 6 itu sudah bisa diterapkan ya, karena mereka sudah mengarah pada pembelajaran itu. Nah, tetapi saya minta masukan untuk di kelas rendah. Bagaimana cara yang selama ini kan kalau untuk sikap-sikap sudah kami terapkan. Setidaknya ada masukan lagi cara menerapkan nilai-nilai keilmuan seperti kejujuran, objektivitas, dan rasa ingin tahu pada anak-anak di kelas 1-2 umumnya dalam pembelajaran sains di kelas rendah. Bisa memberi masukan untuk saya, jadi nanti saya bisa menerapkan untuk guru-guru di sekolah saya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Helita. Mohon maaf, dari mana Bu? Saya dari Slukma Pak, Kabupaten Slukma, Provinsi. Tetangganya Bu Meiji. Iya, benar. Silakan diselesaikan syarat dan monggo media. Iya, atau japrian aja nih, atau datang ketemu gitu ya, bisa ketemu juga. Oke, Bu Helita, terima kasih ya Bu Helita, luar biasa Bu Helita, dari tadi aktif banget ya Pak Jen ya, sampai di kolom chat saya lihat banyak nih Bu Helita tadi. Nah, Bu Helita ini mengajar SD kelas rendah nih misalnya ya, gimana sih agar kita bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak SD gitu ya dalam pembelajaran mendalam ini. Kalau menurut saya Ibu tentu kuncinya itu adalah dengan menjadinya pengalaman nyata yang memang mereka rasakan. Jadi bukan hanya kamu harus jujur ya, tapi gimana sih caranya untuk mengintegrasikannya tadi ya kejujuran itu dalam aktivitas di kelas secara konsisten. Nah, jadi pertama ya jadikan kejujuran itu bagian dari kesehariannya Bu saya. Jadi kayak anak-anak nih belajar dari apa yang mereka lakukan setiap hari. Misalkan nanti kayak aktivitas yang secara langsung memang bisa menunjukkan dari kejujuran mereka. Kayak adakan storytelling nih, ya kayak metode storytelling cerita dan itu. Nah, gunakan cerita dong. Mungkin bisa cerita pahlawan nasional berdasarkan kata-kata ini yang bisa menunjukkan pentingnya nilai kejujuran. Makanya kan kenapa tidak dengan atau selanjutnya dalam ini. Nah, pahlawan nasional kita ini ada mereka memiliki nilai kejujuran. Jadi mereka pun tidak hanya bilang harus jujur, tapi kita misalkan di dalam teknik storytelling. Terus setelah bercerita nanti ajukan lagi pertanyaan kayak mana jadi juga. Apa ya dirasakan tokoh saat dia berkata jujur. Nah, terus tanya apa ya terjadi berbohong. Nah, mereka dia menjawab sendiri tuh ya, itu potensi juga pemahaman mereka. Nah, jadi kita bisa membedakan nanti, jujur ini penting gitu ya, bohong gimana. Nah, atau mungkin kalau tidak tadi storytelling, Ibu boleh menggunakan tentang modal, Ibu ajak mereka playing, bermain peran gitu ya. Dan kalau Ibu buat nih kayak skenario sederhana yang memang sederhana saja, yang relevan untuk kehidupan mereka. Hanya kayak yang biasa mereka lakukan ya. Skenario satunya misalnya anak-anak nih nggak sengaja nih memecahkan pot bunga di kelas saat guru nggak ada. Terus apa yang dilakukan? Mungkin mereka jawab saya diam aja gitu ya. Terus dia bilang bukan saya Bu, kan berbohong. Nah, coba buat skenario kayak gitu. Terus kita tanyakan nih apa yang kamu lakukan? Akan bermacam-macam dan bervariasi nih jawaban mereka. Nah, karena kita mulai menumbuhkan kejujuran mereka. Nah, atau mungkin bikin skenario berikutnya. Nih, ada ini kasusnya gini loh nak, kamu menemukan uang jajan satu. Terus gimana loh tindakannya gitu. Biarkan anak-anak yang merasakannya ya dan diskusikan nih, oke pilihan mereka seperti apa. Mereka kayak bermain peran, ini ada duit yang jatuh. Terus apa nih pikir yang mereka lakukan? Nah kan anak-anak itu suka nih kayak role playing gitu ya. Nah atau nanti
This meeting is being recorded. Yang bisa dilakukan untuk anak-anak kelas rendah dalam contoh nyata tentunya. Terima kasih Bu Helita. Baik, terima kasih Bu Meidia. Bu Helita sudah ya? Nampaknya tadi sudah sangat detail dan contohnya gamblang sekali ya, banyak sekali alternatif yang disampaikan Bu Meidia ya. Tadi kayaknya dibawa ke lebih ke kontekstual dan guru menjadi teladan gitu ya. Wah, sangat banyak sekali masukannya tadi. Baik, oh suaranya izin. Baik, satu penanya lagi. Alhamdulillah ini sudah ada Pak Eko Purwanti. Silahkan Bapak bisa perkenalan dulu dari mana, kemudian bisa menyampaikan pertanyaannya seperti apa gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya guru dari Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Pak. SMP 43 Mukomuko. Wah, ini tetangganya media semua. Mohon maaf Bapak, apakah kameranya bisa di-on kan Pak? Oh, lagi di luar ini Pak. Oh maaf gitu ya. lahir. Oke. Monggo silakan Bapak, enggak apa-apa. Jadi izin bertanya Bu, saya itu ada kasus di semester ini mendapatkan 2 murid yang satu malas, satunya emosional. Kemudian saya melakukan pendekatan humanistik untuk membuat siswa itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang saya lakukan itu apakah termasuk ke dalam kategori pembelajaran mendalam? Itu Bu, terima kasih. Silakan langsung bisa direspon, silakan. Oke, baik, terima kasih Bang John. Terima kasih Pak. Aduh, Muko-Muko ini kalau dari kota tuh sekitar 7 jaman gitu. Dari tempat saya itu jadi sekitar 9 jaman loh Pak John. Jadi walaupun kita satu provinsi itu jauh banget gitu. Saya itu di Bengkulu Selatannya. Oke Bapak, luar biasa ya. Jadi anak-anak didik kita itu memang pasti memiliki karakteristik yang beragam ya Pak ya Pak. Terus juga tadi habituasinya mungkin ada yang malas, terus suka emosional. Nah itu tantangan besar nih buat kita menghadapi muridnya seperti itu. Tapi gimana sih cara kita menghadapinya? Tadi Bapak menggunakan pendekatan humanis. Wah itu sudah benar banget Pak ya. Bagaimana kita memanusiakan manusia? Yang kan tadi kita ingat di awal kita memuliakan Bapak Ibu ya. Jadi gimana kita dapat membangun ya hubungan yang memang lebih dalam dengan murid kita. Kunci utamanya gimana kita bisa mengubah nih sudut pandang mereka. Jadi bagaimana cara memperbaiki anak ini ya? Apa nih yang coba mau dikomunikasikan oleh anak ini melalui perilakunya? Dan kali ya kalau sikap malas dan kayak ledakan emosi itu ya gejala-gejala seperti itu kan itu kayak gejala sih sebenarnya, bukan akar masalahnya. Nah tentu selain seperti pendekatan yang Bapak lakukan tadi yang humanis ya, Bapak juga perlu nih mengetahui dulu nih awalnya apa nih yang harus Bapak lakukan. Observasi dulu dan cari tahu kenapa. Karena Bapak Ibu semua kadang-kadang ya ketika kita mengajar ya, kita melihat anak kita udah pagi itu udah ngantuk, terus kita tiba-tiba langsung marah. Kita tanpa tahu apa sih penyebab kenapa dia bisa ngantuk. Nah makanya tujuannya kita harus cari tahu dulu Bapak Ibu, apa sih kenapa mereka bisa ngantuk gitu ya. Ternyata ada anak-anak ini yang memang mereka harus bekerja sampai malam ya, karena mereka salah satu tulang punggung keluarga barangkali, atau membantu orang tua mereka, atau barangkali dari segi background mereka, maaf ada yang mungkin termasuk yang broken home. Nah itu adalah observasi yang harus kita lakukan lebih dulu gitu ya, karena biasanya itu faktor dari rumah atau lingkungan rumah, karena mereka menghadapi sebuah problem ya, apakah tadi kayak kurang tidur ya, atau nggak sarapan barangkali, sehingga akhirnya energinya memang rendah gitu ya, suasana hatinya juga menjadi buruk, makanya kelihatannya malas aja gitu dalam kelas. Nah makanya kenapa kita penting untuk melihat ya dan mengidentifikasi kesiapan belajar dari murid kita. Nah di RPP itu Bapak Ibu diidentifikasi itu ada kita mengidentifikasi kesiapan
karakteristik peserta didik dan juga karakteristik materi mata pelajaran. Namun ya sesuai dengan dari Puskurjar, Pusat Kurikulum dan Asesmen, untuk identifikasi itu opsional, tidak harus dibuat. Jadi Bapak Ibu nanti di RPP-nya diidentifikasi bisa langsung ke DPL-nya, dimensi profil lulusan. Tapi artinya di sini ya saya disclaimerkan dulu bahwa identifikasi itu memang sudah kita lakukan ya, walaupun tanpa kita tuliskan di RPP kita nanti Bapak Ibu ya. Nah, makanya penting kita mengidentifikasi dulu. Jadi silakan Bapak nanti observasi ya, cari tahu background keluarganya seperti apa dan kebutuhan emosionalnya mungkin seperti apa, karena ada anak-anak yang mungkin mereka butuh nih perhatian khusus gitu. Nah, jadi mereka juga nggak bisa mengungkapkan frustasi mereka atau marah mereka seperti apa. Jadi Bapak nanti cari tahu dulu dan ajak nih bicara empat mata gitu ya. Gunakan nih waktu yang memang lebih tenang dan senggang gitu. Bukan saat ia memang lagi emosional. Jadi pendekatan non menghakimi ya, kita ingat jangan menghakimi mereka. Awali nih dengan mungkin Bapak ini perhatikan kamu selama ini kayak atau belakang ini kayak nggak bersemangat belajar di kelas ya. Ada yang mau diceritakan mungkin dengan Bapak. Nah, silakan gitu, ajak ngobrol jadi agak rileks. Atau nanti observasi saat bermain, perhatikan interaksinya dengan teman-teman seperti apa. Dan yang terpenting juga kita kan bermitra dengan orang tua, komunikasikan dengan orang tuanya Pak ya, tanyakan gimana perilakunya di rumah ya, tanpa kita terkesan kayak menyalahkan orang tua gitu. Nah itu barangkali ya yang bisa nanti dilakukan ya, pendekatan humanisme itu sudah benar, bukan salah, Bapak udah benar, tapi tinggal bagaimana nanti Bapak mencari tahu hal-hal yang lain, yang tindakan yang bisa Bapak lakukan agar nanti ada solusinya nih bagi anak didik kita ya. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Terima kasih Ibu Rumedia dan juga Pak siapa tadi? Oke, baik. Pak Eko, Mas. Oh, jadi Pak Eko. Mas, Jadi. maaf. Ya. Yang saya maksud pertanyaan saya tadi, yang saya lakukan itu apakah sudah bisa dikatakan kegiatan pembelajaran mendalam? Itu pertanyaannya, Mas. Oh, apa gitu, bisa iya. dibantu? Oke. Mohon izin Bu Maidia, karena keterbatasan waktu ya. Ini sebenarnya juga masih ada Pak Sofian ya. Pak Sofian, mohon izin pertanyaannya ditulis di kolom chat seperti Pak Hidayatul. Ibu ya, Hidayatul Rohiyah ini. Nanti biar sambil di respon Bu Maidia langsung di chat, karena ini masih ada satu sesi lagi yang tentunya yang mungkin karena di awal justru Bapak Ibu perlukan gitu ya. Bagaimana sih cara nanti mengeksplor web Unggul Academy yang sebenarnya materi itu 90% ada di sana. Ya, jadi sesi ini dan sesi yang lainnya ada 4 sesi Bapak Ibu di bulan Oktober ini. Ada di hari ini itu perdana, kemudian nanti ada di tanggal 14, tanggal 17, tanggal 22. Jadi ada 4 sesi yang sinkron seperti ini. Kemudian nanti di November itu insya Allah juga ada tambahan materi lagi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini Masya Allah luar biasa, Gemar ini mencoba memfasilitasi Bapak Ibu yang selalu haus untuk belajar bisa bergabung di sini gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu sambil bersantai tapi tetap belajar gitu ya Bu Media. Nanti mohon pertanyaan dari rekan-rekan ini ada 2, bisa di respon di kolom chat saja. Nah ini masih banyak yang bertanya soal akun Bu soalnya ini. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin untuk bergeser ke sesi kedua. Alhamdulillah ini Bu Siska insya Allah sudah hadir. Beliau adalah dosen yang sangat luar biasa, memang basicnya di IT. Beliau di Malang, Jawa Timur Bu, yang kebetulan juga beliau yang developer dari website ini. Jadi nanti beliau akan mencoba memandu Bapak Ibu mulai dari proses login sampai kemudian bagaimana mengganti password sampai mengakses materi-materi yang ada di web, sampai nanti Bapak Ibu kemudian bisa mengunduh sertifikat secara mandiri, meskipun saat ini belum
sebelum kami munculkan menunya gitu nggih. Untuk itu Bu Media bisa sambil istirahat sebentar sambil nanti bisa merespon pertanyaan rekan-rekan yang di kolom chat. Ini mohon izin Bu Siska, waktu dan tempat kami persilakan, monggo Bu. Baik, terima kasih Bang John atas waktunya. Mohon izin Ibu Media untuk menyampaikan LMS yang akan digunakan untuk Gemar ini. Jadi saya mohon izin Bapak Ibu untuk share screen karena waktu kita terbatas ya. Saya send request Bang John untuk share screen. Oh iya oke. Sudah saya allow Bu. Siap, terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di webinar malam ini, dan saya harap sebagian besar bergabung melalui link webinar yang ada di Unggul Academy. Jadi ceritanya ya Bapak Ibu, Unggul Academy ini dibangun di di develop gitu ya, tujuannya untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia, karena kami mendapatkan permintaan cukup banyak untuk misalnya pelatihan ini pelatihan itu, tapi kan keterbatasan sumber daya gitu ya, kemudian tidak memungkinkan untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, oleh karena itu dibangunlah website ini, tujuannya untuk memfasilitasi Bapak Ibu dari semua wilayah di Indonesia bisa belajar ya secara mandiri dan dipandu oleh narasumber yang kompeten begitu. Nah, karena ini sesuatu yang baru, jadi kami bersama tim itu mohon maaf ya tadi karena data peserta Gemar itu baru H-2 baru masuk ratusan. Waduh, itu benar-benar shock karena seminggu sebelumnya itu kami menunggu kok masih sedikit ya, aman aja dibuatkan akunnya, terus tiba-tiba H-2 waduh sampai 500. Itu Bu, memang kebiasaan teman-teman tuh kayak gitu, teman-teman guru tuh suka malu-malu. Iya, tapi alhamdulillah bisa ini ya terfasilitasi. Jadi kami agak ngebut gitu untuk ini memfasilitasi akunnya. Ya mohon maaf kalau misalnya tadi ada yang belum bisa bergabung dan lain-lainnya, tapi karena kita masih ada waktu untuk di webinar berikutnya, jadi diharapkan nanti semua bisa mengakses webinar berikutnya dari Unggul Academy. Jadi di sini nanti untuk awal ini yang difasilitasi atau yang dibuka adalah untuk pelatihan dan webinar guru. Jadi akun ini sudah masuk di akun peserta atau member gitu, sudah masuk. Kemudian nanti di sini kan ada depannya ya. Nah, ini adalah materi-materi yang contoh materi yang akan bisa diakses nanti di LMS Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti bisa lihat materi apa saja. Nanti akan bertambah, jadi satu-satu akan bertambah. Memang untuk yang Gemar ini kan sudah ada ininya sendiri ya, free gitu kan, sudah ini ada tata aturannya sendiri kan. Jadi kenapa kolektif dan lainnya. Namun ada juga yang mandiri Bapak Ibu. Jadi kenapa kemarin disebutkan, mungkin saya sempat baca di grup gitu ya, ada yang mandiri, individu itu berbeda, memang tidak kolektif gitu ya. Jadi belajarnya juga berbeda gitu. Jadi ada yang kolektif, ada yang mandiri gitu. Nah, di sini yang baru dibuka itu untuk guru. Jadi pelatihan dan webinar untuk guru. Gini ya Bapak Ibu bisa masuk ke sini kan. Nah, nanti ini kan contoh yang tadi mungkin sudah diakses gitu kan. Ini untuk saat ini adalah yang versi free gitu ya. Kemudian langsung buka linknya karena Bapak Ibu kan dari Gemar kan langsung didaftarkan secara kolektif gitu kan. Nah, kemudian nanti ada yang untuk pelatihan. Jadi pelatihannya tuh kursusnya ada banyak di sini, itu bisa diambil. Nanti salah satunya yang mana gitu kan ya. Nanti saya belum mendapatkan informasi yang untuk di Gemar itu nanti materi apa saja, itu saya belum mendapatkan informasi. Namun ini adalah contoh. Mungkin ini materinya Ibu Media kalau nggak salah. Iya, ini dia betul, membaca bagian satu dua ya. Ya, benar Ibu Siska. Ya, gitu ya. Ya betul sekali ini. Nah, nanti di sini karena ini adalah paketan Gemar, jadi langsung daftar gratis gitu ya. Nanti itu akan masuk di
kursusnya Bapak Ibu. Kursus Bapak Ibu itu ada di kursus saya gitu. Nah, di kursus saya ini akan muncul kursus apa saja yang sudah diambil ya, daftar gratis itu tadi. Jadi nanti kalau mau mengeksplor pelatihannya apa saja, ini ada yang sudah lengkap, ada yang belum gitu ya. Jadi nanti dari admin akan dirapikan. Kemudian nanti di sini yang sudah dimasukkan ini pembelajaran mendalam bagian 1, bagian 2 gitu. Mungkin nanti bisa kami cek ulang apakah sudah terfasilitasi semua di sini, sudah masuk semua atau bagaimana, sebelum nanti Bapak Ibu bisa mengakses semua materi yang ada di beberapa kali webinar ya. Maka masing-masing mentornya juga akan memberikan webinar, kemudian Bapak Ibu bisa mengakses materinya dari sini. Nah, nanti di dalam materi ini Bapak Ibu itu Bapak Ibu akan mendapatkan materi dalam bentuk video, dalam bentuk teks gitu ya, PDF, kemudian ada kuisnya. Jadi nanti ada kuisnya, kalau sudah menyelesaikan kuisnya, nanti baru Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikatnya, seperti itu. Jadi ini pembelajaran mandiri. Kemudian kalau misalnya nanti ada sesi webinar, itu tujuannya untuk berdiskusi. Oh, saya sudah belajar kok ada masalah begini-begini. Nah, itu nanti difasilitasi dalam bentuk webinar. Nah, saat ini memang belum ada seperti live chat dengan mentornya gitu ya, karena ini kan pelan-pelan ya dikembangkan, arahnya akan ke sana. Tapi untuk sementara ini yang penting Bapak Ibu tuh bisa mengakses materinya seperti apa gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengakses materinya gitu ya. Kemudian nanti dikerjakan soal-soalnya seperti itu. Dipelajari dulu nih, misalnya PDF-nya dibaca, videonya dilihat gitu ya, nanti ada timernya gitu, melanjutkan materinya seperti apa, kemudian baru ke kuisnya, nanti kuisnya dikerjakan gitu ya, baru nanti akan di-generate sertifikatnya. Jadi sertifikatnya otomatis tergenerate jika Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan sebagian besar dari pembelajarannya. Nanti mentornya itu akan setting gitu ya, kalau dapat sertifikat tuh kalau sudah selesai berapa persen gitu, misalnya ada 70, 80 gitu kan. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai nanti otomatis tergenerate dan Bapak Ibu bisa download sertifikatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti berbagai macam bentuk pembelajaran bisa diakses di sini gitu. Kemudian nanti jangan lupa untuk daftar dulu mana yang mau diambil gitu kan. Nanti akan muncul di kursus saya. Seperti itu. Jadi nanti di halaman pelatihan dan webinar masuk ke menu guru, kemudian di sini ada semua kursusnya akan muncul, kemudian bisa diklik mana yang mau diambil gitu kan. Kemudian nanti dia akan muncul di bagian kursus saya. Seperti ini. Nanti kalau sudah ada di bagian kursus saya, nanti Bapak Ibu bisa mulai belajar. Gini kan, ya mulai belajar. Kemudian nanti ini yang ada YouTube-nya kayak gini, Bapak Ibu nanti bisa langsung akses buka YouTube-nya di sini ya, gitu. Nah, ini yang pakai YouTube. Kemudian ada lagi, nah kayak gitu ya. Nah, nanti yang video, nanti ada yang bentuk teks ya, kemudian ada yang kuis. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya tunjukkan sekilas, nanti bisa dieksplor sendiri seperti apa materinya. Kalau ada pertanyaan bisa ya ditanyakan di grup sementara Gemar itu, supaya nanti kita sama-sama mengembangkan platform ini. Tujuannya adalah supaya platform ini bisa menjadi media belajar Bapak Ibu. Nah, nanti siapa saja sebenarnya diperbolehkan mengisi. Kalau ada Bapak Ibu yang kompeten mau mengisi, dipersilakan sekali gitu ya. Nanti ada admin yang untuk menangani khusus untuk para mentor misalnya gitu. Kemudian nanti seperti apa tata aturannya. Nah, itu akan disampaikan secara langsung untuk yang mau mengisi. Jadi nanti ini dari guru ke guru gitu. Jadi untuk guru, dari guru untuk guru gitu ya. Jadi semua bisa belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada yang perlu mau ditanyakan? Oh ya, ini ada sertifikasi. Ini kedepannya akan ada kayak
kita mengadakan sertifikasi BNSP ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada minat, nanti kita juga akan mengadakan ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengikuti sertifikasi BNSP melalui LMS ini, tapi nanti setelah yang sini selesai gitu ya. Jadi satu-satu. Tapi kita sudah ada ininya, sudah ada platform ke arah sana. Jadi tinggal nanti penyelenggaraannya saja. Ditunggu aja tanggal mainnya gitu. Kira-kira seperti itu Bang John, adakah yang perlu ditanyakan? Baik, terima kasih Bu Siska. Tadi Bapak Ibu sebenarnya Bu Siska sudah sangat detail ya menjelaskan dari awal, termasuk tadi kalau Bapak Ibu klik di kursus saya gitu ya, tadi sebenarnya ada progresnya gitu ya. Ada kalau Bapak Ibu misalkan di satu kursus sudah 100%, nanti ada terlihat progresnya. Tadi kelihatan Bu ya sebenarnya. Nanti ada di kursus berikutnya baru belajar di sedikit gitu ya. Nah, bisa ini ada progresnya gitu ya. Sampai nanti semuanya bisa 100 gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bu Siska, nampaknya yang ditanyakan itu masih seputar akun dan tidak bisa login. Sebenarnya tadi ini Bapak Ibu, mohon diperhatikan yang tadi sudah dirilis akunnya, itu passwordnya masih disamakan semua untuk memudahkan gitu ya. Dan Bapak Ibu kemudian bisa mengganti password secara mandiri itu. Nah, ini ada yang bertanya ini Bu, yang di kolom chat yang mungkin perlu dijawab itu yang ini. Bapak Ibu admin, username saya sama dengan peserta lain. Ya, ternyata ada yang sama sehingga itu akan trouble gitu. Sehingga ketika login masuk ke akun orang lain. Nah, seperti apa gitu. Iya, nggak apa-apa. Nanti semisalnya ada yang memang tadi ada beberapa yang kami lihat itu ada kami kan ngambil dari nama depan. Jadi ada yang namanya sama, itu ada yang terdeteksi itu kita kasih huruf 1 2 3 gitu. Jadi huruf namanya sama tapi ada belakangnya 1 2 3. Tapi mungkin ada yang tidak terdeteksi ya. Nah, untuk yang tidak terdeteksi itu bisa langsung aja informasi ke kami. Kalau nggak salah tadi ada form yang dibagikan di grup, form permintaan akun, dimasukkan saja di situ. Nanti mungkin bisa ditambahkan keterangan. Kemudian nanti kami akan cek di di database-nya gitu ya. Kalau nanti misalnya harus diganti akunnya, nanti akan kami langsung di form itu di Bapak Ibu bisa langsung lihat di situ. Nanti kalau sudah bisa masuk langsung ganti password. Jadi passwordnya kita tetap password 1 supaya nanti bisa masuk ya. Kemudian nanti begitu masuk langsung ganti password gitu. Jadi supaya karena ratusan gitu ya. Jadi nggak memungkinkan kita generate password satu-satu gitu terlalu lama. Nanti nggak bisa gabung. Oke. Pak Dedi Kiswoyo ya sudah coba login. Bapak pastikan username-nya benar ya, username-nya benar, kemudian password-nya benar. Itu nggih. Kalau jenengan detail Pirsani itu username itu huruf kecil semua. Ya, username-nya huruf kecil semua, itu pastikan dengan itu. Kalau jenengan misalkan ada satu saja huruf yang kapital itu tidak akan bisa Bu ya gitu ya. Tadi ada beberapa kasus ya, termasuk yang password itu ada yang ternyata nulisnya S-nya hanya 1 password gitu ya, tidak double S, sehingga juga tidak bisa masuk. Jadi Bapak Ibu pastikan login dengan username yang benar, password yang benar. Kalau tidak bisa silakan baru ditanyakan gitu ya. Ya betul. Ya. Itu ada yang minta form pengajuan. Ya, ada di grup tapi mungkin bisa juga di-share di sini. Oh, iya. Setelah ini nanti saya share di sini atau Bapak Ibu apakah yang di sini sudah join grup semua nih? Atau mungkin memang ada yang belum ya? Kalau belum berarti nanti saya share ulang untuk grupnya sambil saya cari dulu. Sambil ini ada pertanyaan lagi Kak Bu Siti Kofiah. Untuk pelatihannya itu kan ada 4, jadi cukup bukan Bu, kursusnya itu jenengan bisa milih 4-4-nya bisa diambil. Tadi kayak dicontohkan Bu Siska tadi itu coba di beranda awal Bu, di pelatihan webinar terus kursus Bu,
ada guru. Nah di sini itu, nah ini. Nah di gemar ini kan yang di include gemar itu kan 4 ini Bu. Panjenengan bisa klik, coba salah satu Bu. Yang 2 mungkin, yang bagian 2. Yang bagian 1 kan Bapak Ibu sudah. Coba ke 2, kemudian enroll ya kayak ini. Nah ini Bu, Bu siapa tadi? Nah itu daftar dulu atau mulai kelas ini karena Bu Siska mungkin sudah ini ya, sudah pilih gitu ya. Nah nanti lihatnya Bu siapa tadi ya, itu lihat Bu Siti Kofia tadi, lihatnya bisa di kursus saya tadi. Jadi di akun Bu Siti Kofia bisa diklik, nanti scroll agak ke bawah itu, bawahnya profil ya tadi kayaknya ada kursus saya. Kalau tadi sudah kursusnya udah dipilih itu akan muncul di sini. Nah ini Kak Bu Siska ini ada 4 kursus yang diambil gitu ya. Beliaunya jadi mentor di 4 kursus ini. Nah sama dengan misalkan nanti Bu Siti ngambil 4 kursus tadi diambil, maka 4-4-nya akan muncul di sini. Nah nanti progresnya akan ada, itu ada nampak di share screen-nya Bu Siska, ada semua kursus ada 4, sedang berlangsungnya berapa. Misalkan nanti Bu Siti sudah selesai 1, maka yang atasnya Bu agak diturunkan dikit. Nah agak dikit lagi. Nah ini ada sedang berlangsung, ada selesai, ada belum dimulai. Nah itu kalau diklik akan muncul semua Bu. Jadi yang belum dimulai yang mana diambil tapi belum dimulai belajar, kemudian yang sudah selesai yang mana, yang sedang berlangsung yang mana. Gitu Bu Siti, semoga menjawab. Ada lagi kah yang di letak passwordnya Bu? Bu Siska. Nah diklik, nah di profil Bu siapa? Ya nanti ini ada ubah password. Ya di profil terus scroll ke bawah Bu ya sampai ubah password gitu ya. Oke. Terus ada lagi kah? Permintaan akun belum direspon. Bapak mohon maaf Ibu ya, Ibu ini yang bagian generate masih di sini. Bagaimana meresponnya? Mohon bersabar. Jadi jenengan isi saja dulu karena ini sudah malam. Insya Allah besok dikerjakan Bu Siska. Kira-kira begitu gitu Bapak Ibu, tidak bisa langsung gitu. Ya ditunggu aja, nanti diupdate aja di linknya, dilihat ya. Oke. Sudah dicermati tapi tetap tidak bisa. Tadi itu ada yang dari Kuningan Bu kayaknya. Dari Kuningan beberapa japri saya, mohon maaf Bapak Ibu belum bisa merespon. Dari Kuningan, ini ya nanti di form yang pengajuan akun itu diberi keterangan saja Bang John. Nanti kalau kami sudah cek, nanti kami juga akan update statusnya. Jadi nanti bisa komunikasi di situ. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bermasalah, kami kan bisa lihat dan Bapak Ibu juga bisa lihat langsung. Itu aja. Bu. Sama ini mohon izin Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan jenengan japri ke admin, ada Bu Siska, ada Pak Rian, Pak Jim dan saya. Pas nama ini, username-nya ini. Tidak tahu ininya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang paling penting Bapak Ibu mohon bersabar. Seperti yang kami sampaikan di awal, ini tuh karena memang baru proses pengembangan gitu ya Bu Siska ya, dan apalagi waktunya ini tadi semua setoran akun tuh baru diterima Bu Siska hari ini, sehingga memang cukup berat gitu ya untuk menjerat akun sebanyak itu gitu. Tapi kalau nanti sudah berjalan, insya Allah sudah bisa normal, kemudian nanti Bapak Ibu kami bisa merespon dengan cepat. Seperti itu Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Siska, ini demonya sudah cukup kah? Ya sudah, saya tutup.